Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman ketika kita menggunakan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Office Word. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ikonnya itu kotak biru. Kalau teman-teman lihat di bawah ini kotak biru ada huruf W-nya. Warna putih hurufnya W-nya. Ada file, home, insert, design, layout. Yang di dalamnya ada fungsi-fungsi icon tersendiri. Baik, kita mulai saja, kita coba mengetik. Ini naskahnya ya, layarnya. Ini bisa kita setting dengan mengklik layout. Settingan ini bisa kita lakukan sebelum maupun setelah kita melakukan pengetikan naskah, tergantung nyamannya, terbiasanya teman-teman sekalian. Sekalipun udah di awal kita setting, misalkan ada perubahan, bisa kita rubah kembali ya. Sekalipun udah disimpan juga bisa kita rubah. Di sini ada size ya. Size ini kertas kita yang gunakan, jenis ukurannya apa ya. Ada 4, legal. Settingan defaultnya, settingan dari sananya itu selalu berada di A4. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini posisi kertas nanti ketika di print atau hasilnya pun ketika tampil layar nanti ini seperti apa ya. Bisa potret, vertikal, atas bawah, atau landscape, horizontal atau wide ya. Contohnya seperti ini, saya kecilin ya. Nah, ini contoh kita pakai potret seperti ini. Potret seperti ini kalau kita rubah seperti landscape, nah, jadi akan melebar ya, wide ya. Nah, kemudian ada margin. Margin ini berfungsi untuk membatasi, men-setting berapa jarak antara tepi kertas dengan tulisan kita, baik itu di posisi atas, bawah, kanan, dan kiri. Makanya di sini kita lihat ada bacaan top, bottom, left, dan right ya. Top untuk bagian atas, left untuk bagian bawah. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi size ya, ukurannya kita bisa rubah-rubah. Ini akan berubah tampilannya kalau kita misalkan legal. Nah, dia akan memanjang. Kita A3 ini seperti lebar dan panjang. Nah, A4 custom juga kita bisa ya. Misalkan kita more paper size. Misalkan kita menggunakan kertas yang tidak ada di settingan ini, kita custom, kita ukur sendiri dengan penggaris kertasnya dengan mistar, lebarnya berapa, weight itu lebar yang kita setting, kita sesuaikan, heightnya berapa ya, 29. Cuman ya di sini kan biasanya kalau belum settingan biasanya kalau Word itu ada beberapa komputer yang belum disetting ukurannya, belum ke sentimeter, masih inci ya, pakai inci. Cara ngerubahnya gimana biar settingan dari margin ini menjadi sentimeter atau milimeter ya. Pilihannya dua, kita bisa gampang milimeter atau sentimeter. Klik file, kemudian option ya, advance, kita cari bagian mana ya, ini di display. Jadi
Saya ulangi, klik file, kita buka Word-nya dulu, kemudian klik file, klik option, klik advance, cari bagian display. Nah, ya, ini. Nah, ini kan pilihannya ada inci, milimeter. Kalau misalkan teman-teman komputernya atau Word-nya itu masih inci, tinggal dirubah di sininya. Bisa sentimeter atau milimeter ya, yang biasa dipakai di Indonesia, di negara kita ini. Klik OK ya. Jadi sentimeter ya, ukuran jadi sentimeter. Ini sering dipakai oleh anak kuliahan kalau misalkan bikin paper, bikin makalah, bikin skripsi. Biasanya dari kampus masing-masing ada standarisasi ya, ukuran margin ya, top, bottom, left, right ya. Jadi kalau ini kan yang sudah disediakan, bisa kita custom juga. Misalkan top kita bikin 3 cm, bottom 3 cm, kemudian left kirinya dibikin 3 cm, kemudian kanannya dibikin 4 cm. Ini contoh aja ya, tinggal kita mulai pengetikan. Oke, misalkan kita mengetik di sini ya, sejarah Nabi Muhammad, enter. Jadi kita melakukan enter untuk memindahkan kursor ini ya. Ini kursor tempat kita ngetik nih, yang apa namanya, ini namanya kursor. Ini kursor yang kedap-kedip itu, dimana kita akan memulai ngetik itu ya, huruf J. Kita mengenter biasanya pertama di judul, karena kita sudah ngetik judul langsung enter, masuk ke intinya. Nah, setiap kita ngetik selanjutnya pengetikan kita, jangan kita enter ngikutin. Misalkan biasanya kebanyakan dari pemula mengikuti dari teks yang ada, yang dilihat di situ. Misalkan kata yang tertentu sudah terakhir, kita ikutin enter. Nah, nggak perlu. Jadi kita ketik aja, misalkan satu paragraf, kita ketik aja terus sampai paragraf itu selesai. Nah, ketika berganti paragraf berikutnya, paragraf kedua dan seterusnya, baru kita enter ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya maksud. Jadi kita melakukan enter, jangan setiap baris kita enter. Melakukan enter itu ketika berganti paragraf ya, berganti paragraf. Nah, misalkan di sini ya, saya langsung praktekkan saja dalam salah satu. Nah, saya nggak melakukan enter kan, dia langsung turun sendiri dengan sendirinya.
Ya, ini satu paragraf. Nah, setelah saya satu paragraf baru kita enter. Nah, ini pengentaran saya ini manual ya. Saya pindah ke baris berikutnya manual. Kalau tadi kan langsung aja gitu. Oke, saya pikir cukup satu paragraf pengetikannya sebagai contoh aja. Nah, fungsi dasar dari editing text di sini biasanya ada font ya di huruf. Jadi teman-teman klik font. Di sini ada tulisan Calibri Body, kemudian angka 11, BIU, dan seterusnya. Nah, fungsi dari Calibri ini isinya jenis huruf atau jenis font yang ada di Word komputer kita ya atau laptop kita. Nah, ini standar dari Word seperti ini hurufnya, bisa kita custom. Maksudnya apa kita custom? Bisa kita install font-font baru ya. Tinggal searching di Google banyak. Nah, kemudian apabila kita ingin mengganti huruf jenis fontnya, misalkan ini ya, Arial Black. Nah, kemudian hurufnya kita mau ganti besarnya misalkan 14 ya, bisa aja. Jadi caranya pertama, saya ulangi, maaf lupa ya, kita blok dulu, kita sorot. Nah, ini ketika layar yang ada kalimat sejarah Nabi Muhammad itu akan berubah menjadi abu-abu, itu namanya di blok. Caranya klik kiri pada mouse, kemudian arahkan kata mana yang mau ingin kita blok. Jadi setiap pengeditan kalimat huruf yang sudah diketik, kita blok dulu. Dan biasanya memang ini yang kebanyakan orang pakai. Artinya jangan setiap kali kita ingin mengganti huruf baru kita ganti huruf dulu baru ngetik. Itu enggak saya sarankan. Kita ketik aja biasa dulu huruf dari bawaan dari Word Calibri. Setelah selesai baru kita edit huruf, jenis hurufnya seperti apa, ukurannya sebesar apa, sekecil apa, baru kita itu belakangan. Termasuk posisinya juga nanti ya. Jadi di sini misalkan saya blok ya. Nah, ini blok saya pakai mouse. Bisa juga teman-teman klik, bisa di belakang kata, di belakang kalimat atau di depan kalimat. Klik shift, kemudian kalau di depan kalimat tanda panah ke kanan. Ini 1:1 ya, lama. Lebih cepat pakai mouse. Ada juga cara ketiga nih, arahkan mouse ke kiri sampai berubah menjadi tanda panah. Teman-teman tinggal klik aja, klik. Dia akan memblok satu baris ke kanan ya, dari kiri ke kanan full. Per baris tapi ini ya. Contoh di baris kedua saya blok. Tinggal diklik-klik aja. Itu kalau memang yang kita ingin sorot, kita ingin blok full satu baris. Nah, kebetulan judul ini kan satu baris nih. Kita klik-klik. Kita rubah dah, kita cari huruf yang kita inginkan, jenisnya. Kemudian ini besarnya ya. Besar dari ukuran hurufnya berapa. Di sini standarnya di sini yang terlihat sampai 72. Sebenarnya sih lebih dari itu. Lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 72 bisa. Caranya bisa manual ya, diketik. Teman-teman bisa ketik misalkan tadi 72, 80 bisa. Tergantung kepentingan. Tapi kalau untuk naskah nggak mungkin sebesar ini. Nah, ini kan tulisannya nggak tebal ya. Bisa kita bikin tebal. Jadi memang ada jenis huruf yang awalnya udah tebal. Ada juga yang awalnya nggak tebal. Bisa kita tebalin. Caranya klik bold. Ini ya, icon B. Nah, akan tebal ya. Kalau yang I untuk miringin. Yang U untuk garis bawah. Ya. Tandanya icon ini sedang berfungsi, sedang berjalan, sedang kita pakai, dia akan
Ketika kita klik kalimat atau katanya yang berubah yang telah kita edit, nah dia akan nyalanya seperti ini abu-abu ya. Ini sedang berfungsi nih ikonnya ya. Ini juga bisa kita lakukan dengan keyboard. Bisa kalau kita udah terbiasa tanpa melakukan pakai apa namanya mouse, bisa juga pakai keyboard. Setelah disorot, tinggal Ctrl B. Kursor yang di layar saya kan nggak berpindah tuh ya, karena saya menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Ctrl B untuk tebal, Ctrl U untuk garis bawah, Ctrl I untuk miringkan ya. Untuk dikembalikan tinggal B I U, cepat. Oke, ini semua tulisan kan rata sebelah kiri ya. Ini sebelah kirinya rata, sebelah kanannya nggak rata. Ini lihat fungsi yang di sini nih. Ini line left, jadi rata kiri. Rata kiri, makanya sebelah kiri naskah kita rata, sebelah kanannya enggak. Nah, kalau judul kan biasanya kita taruh di tengah, klik yang ini ya, center. Nih. Kalau kita sorot tahan ada tulisan center. Nah, center bukan kena center bola ya. Nah, ini center ya. Jadi di tengah. Nah, maaf saya tebalin dulu. Nah, ininya nih yang isinya kan masih rata kiri ini. Biasanya kalau di buku-buku itu rata kanan kiri. Jadi kirinya rata, kanannya rata. Caranya gimana? Bisa diblok seperti ini, bisa juga kita klik aja pas paragraf tersebut tanpa diblok, tinggal diklik yang ini, justify. Nah, langsung kirinya rata, kanannya juga rata. Oke? Apalagi? Oh ya, bisa juga kita membesarkan ukuran huruf pakai shortcut kontrol tanda kurung ya. Kontrol tahan, lalu keyboard tanda kurung yang kanan itu untuk membesarin, tanda kurung yang kiri untuk ngecilin ya. Nah, ke tengah juga bisa. Nih, lihat kursor saya kan ada di bawah nih. Kursor ada di bawah, nggak saya gunakan mouse untuk, atau saya taruh di atas biar ketahuan. Ini sedang saya blok dulu. Nah, kemudian kita ke tengah tinggal Ctrl E. Nah, langsung ya. Oke, itu dulu mungkin. Apa lagi? Oh ya ya ya. Sedikit lagi di sini desain ya, di desain ya. Di desain ini kita ada beberapa fungsi. Di sini saya ingin men-share pengalaman saya saja ya. Di sini ada page color, ada page border, dan watermark. Ya. Page border ini oke, itu dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman anggap bermanfaat, silakan like, share, and comment. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain juga silakan untuk menjawab. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.